Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa murah di Puncak yang kapasitasnya bisa untuk 30 orang dengan harga mulai 1 jutaan aja loh. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku mau staycation di salah satu villa, yaitu Villa Sun yang berlokasi di Jalan Hankam, Jogjogan, Cisarua, Bogor. Villa Sun udah buka sejak Desember 2022 lalu gengs. Jadi masih terbilang baru lah ya, belum ada setahun pas aku review sekarang. Untuk menuju ke Villa Sun kita bisa pakai Google Maps dan rute jalannya juga mudah kok. Nanti kita lewat Jalan Raya Puncak melewati Kopi Kelotok. Terus patokan selanjutnya adalah kita belok kiri yang ada pelang Aries biru yang besar ini ya. Karena posisi villanya itu emang bersebelahan sama Villa Aries biru gengs. Untuk akses jalannya bagus dan cukup besar, jadi nggak ada jalanan yang ekstrim maupun rusak. So far aman lah. Nah, setelah melewati Villa Aries biru, kita ambil ancang-ancang untuk masuk ke gang kecil di sebelah kiri ini ya. Jadi emang jalannya tuh hampir gak kelihatan gitu loh, karena kayak nyempil gengs. Pokoknya patokan utamanya adalah gang kecil samping Villa Aries biru deh. Nah, di sini kita ikutin aja jalan kecilnya sampai mentok dan nanti akan ketemu pelang tulisan Villa Sun di depan pagar. And finally, kita sampai juga nih gengs di Villa Sun. Di bagian depan merupakan area parkir yang cukup luas dan bisa menampung kapasitas parkir hingga 7 mobil. Villa Sun memiliki 2 lantai, namun di lantai bawah hanya ada 1 kamar aja gengs. Sedangkan lantai atas merupakan villa utamanya. Untuk menuju ke area villa, kita harus menggunakan tangga karena posisinya itu ada di atas. Jadi villa ini tuh nggak disabilitas friendly ya, khususnya untuk orang tua yang pakai kursi roda. Nah, sebelum ke villa utama, aku mau tunjukin dulu kamar tidur pertama yang posisinya terpisah dan satu-satunya berada di lantai bawah. Kamar ini ukurannya cukup luas dan memiliki private bathroom dengan mini living room. Kamar tidur ini cocok untuk pasangan ataupun keluarga kecil yang butuh privacy. Terdapat 1 buah queen bed yang bisa diisi oleh 2-3 orang. Terus di sampingnya terdapat area mini living room yang ternyata kursinya ini juga bisa digunakan sebagai extra bed loh. Wah, bisa tidur ramean juga ya di sini yang dilengkapi dengan karpet dan sejadah. Karena kamar ini terpisah dengan area utama villa, maka tentunya di sini juga disediakan private bathroom agar tamu lebih nyaman. Terdapat area wastafel yang cukup besar dan seperti ini private bathroomnya gengs. By the way, untuk di kamar mandi ini hanya disediain water heater aja ya. Jadi kalau untuk peralatan mandi, kalian harus bawa sendiri dari rumah. Oke, kita keluar dari kamar tidur pertama dan menuju ke lantai atas. Villa Sun memiliki kapasitas maksimal 30 orang dengan 5 kamar tidur, 3 kamar mandi plus water heater, private pool, karaoke, dan fasilitas lengkap lainnya. Jadi Villa Sun ini cocok banget buat staycation bareng keluarga maupun teman-teman ya. Di bagian depan terdapat area kolam renang dan teras. Nah, kita mulai dari kolam renangnya dulu ya gengs. Kolam renang ini ukurannya sedang, gak terlalu besar namun gak kekecilan juga. Dan bisa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa. Karena memiliki 2 kedalaman yang berbeda, yaitu di 80 cm untuk kolam anak, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 120 cm. Terus yang aku suka, kolamnya ini tuh bersih banget gengs. Bener-bener jernih ya airnya. Karena infonya air di sini tuh pakai air gunung loh. Pastinya bakal seger banget deh berenang di sini. Di belakang kolam berenang terdapat area teras yang luas. Teras ini nggak cuma bisa digunakan untuk tempat duduk-duduk santai aja loh, tapi bisa dimanfaatin juga sebagai outdoor dining room. Wah, asik banget kan kalau makan sambil menghadap ke kolam renang. Uniknya lagi, bagian atas plafonnya ini didesain menggunakan rumbai-rumbai yang membuat suasana tropisnya semakin kental gengs. Wah, vibes-nya jadi kayak di Bali ya. Buat yang mau barbekyuan gak usah khawatir karena di sebelahnya terdapat area barbeque lengkap dengan kipas.
Oke, udah beres aku review area outdoor. Sekarang kita mulai villa tour ke area indoornya yuk. Begitu masuk akan langsung berasa suasana homey di dalam villanya, gengs. Karena emang bangunan villanya tuh kayak rumah gitu ya. Jadi aku sih ngerasanya nyaman-nyaman aja. Di bagian depan ada semacam ruang tamu yang dilengkapi dengan satu buah sofa 2-seater dan meja. Nah, di belakang ruang tamu merupakan kamar tidur kedua. Langsung aja yuk kita cek ke dalam kamarnya. Kamar kedua ini ukurannya cukup besar yang diisi dengan satu buah queen bed, meja rias, dan lemari gantung. By the way, karena kamarnya masih cukup luas, jadi kalau kalian mau tambah extra bed di sini masih bisa ya, gengs. Oh iya, setiap kamar di lantai atas ini udah disediain selimut tambahan dan handuk. Tapi kalian bisa bawa handuk sendiri ya, karena total yang disediain cuma ada 4 buah, gengs. Keluar dari area depan, sekarang kita move ke living room sekaligus entertainment room yang ukurannya luas tanpa sekat. Ruangan ini menjadi salah satu area favorit untuk kumpul-kumpul bareng sama keluarga ataupun teman-teman, karena ruangannya yang luas dan fasilitasnya super lengkap, gengs. Terdapat sofa letter L plus karpet, jadi kita bisa duduk di sofa maupun lesehan ya. By the way, kalau diperhatiin, villa ini tuh didominasi oleh warna biru navy dan hitam yang senada dengan furniturnya. Jadi matching banget ya. Terus di bagian tengah disediain cermin besar dan ada kipas angin di atasnya. Jadi kalau siang-siang kalian ngerasa gerah bisa dihidupin ya. Cuman kemarin sih pengalaman aku udara di sini tuh udah cukup sejuk kok. Terus di sini juga disediain karpet sejadah. Jadi kalau kalian mau sholat jamaahan di sini juga bisa ya, gengs. Dan ini dia fasilitas utama di living room. Terdapat wifi, karaoke set, dan smart TV yang udah include YouTube serta free akses ke Netflix. Jadi kita bisa nonton dan karaokean sepuasnya deh di sini. Tapi ada batas jam malam ya untuk karaokenya, yaitu di jam 12 malam kurang 15 menit, agar kenyamanan warga sekitar tetap terjaga. Di dekat living room masih ada kamar lainnya, yaitu kamar tidur ketiga. Kamar ini ukuran dan fasilitasnya kurang lebih mirip ya kayak kamar kedua tadi. Terdapat meja rias, tempat penyimpanan, dan satu buah queen bed. By the way, yang aku suka setiap kasurnya tuh diisi sama banyak bantal, gengs. Bahkan satu kasur kayak gini aja bantalnya ada 6 buah dong. Asli, tidur tuh jadi makin nyaman deh kalau banyak bantal kayak gini, iya enggak? Setiap kamar juga dilengkapi dengan hanger dan gak ketinggalan ada petunjuk arah kiblat. Oke geng, sekarang kita melipir ke area belakang. Masih ada dapur, dining room, 2 kamar tidur, dan kamar mandi. By the way, untuk fasilitas dapur di sini tuh lengkap ya. Mulai dari kulkas, dispenser dan free galon, serta berbagai peralatan makan dan peralatan masak lainnya. Jadi kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Ruang makan di Villa Sun ada 2, yaitu ada yang semi outdoor di area teras dan indoor di dalam sini. Untuk yang indoor ini ukurannya standar aja, bisa untuk 5-6 orang. By the way, kalau kalian gak mau ribet masak-masak dan pengen nikmatin staycation lebih maksimal, di sini juga disediain paket catering ya, gengs. Harganya yaitu 100.000 per orang, udah dapet 3 kali makan. Untuk pemesanan catering nanti bisa dikonfirmasi pada saat booking villa ya. Kita masuk lagi ke dalam villa. Di samping dapur terdapat kamar tidur keempat. Kamar ini ukurannya paling kecil di antara kamar-kamar lainnya, gengs. Dan fasilitas di dalamnya pun hanya ada karpet, 1 buah double bed ukuran queen, dan lemari gantung lengkap dengan selimut dan handuk. Jadi di sini tuh nggak ada meja rias ya. Dari kamar keempat kita melipir ke seberangnya, yaitu kamar tidur kelima. Nah, kamar kelima ini justru kebalikan dari kamar keempat, gengs. Karena memiliki ukuran kamar paling besar dengan kapasitas lebih banyak serta private bathroom. Jadi bisa dibilang ini adalah kamar utama di lantai 2. Selain itu, kamar ini juga satu-satunya kamar dengan 2 buah queen bed. Jadi bisa diisi oleh 4-6 orang ya. Terus kalau kalian mau tambah extra bed, di sini juga masih bisa banget kok, karena areanya yang masih luas.
Fasilitas lainnya sih masih sama kayak kamar-kamar sebelumnya, terdapat karpet, meja rias, handuk, selimut, serta petunjuk arah kiblat. Nah, sekarang kita cek ke private bathroomnya yuk. Kamar mandi ini konsepnya lebih modern dibandingkan dengan private bathroom di kamar bawah, gengs. Untuk fasilitasnya udah ada water heater dan sabun cair. Terus area wastafelnya juga ada di dalam ya. Next, kita ke area terakhir yang ada di dalam villa, yaitu kamar mandi ketiga, yang merupakan satu-satunya kamar mandi sharing, gengs. Ukuran kamar mandi ini bisa dibilang paling besar kalau dibandingin sama 2 private bathroom sebelumnya, dengan fasilitas water heater dan sabun cair. Nah, kalau kalian bosan di dalam villa, di sini juga disediakan balkon yang dapat diakses dari area living room. Balkon ini ukurannya luas dan udah ada area duduk yang nyaman juga ya, gengs, di sini. Terus view-nya itu langsung mengarah ke area perbukitan yang ada di depan. By the way, kalau lagi beruntung, kalian bisa ngeliat jelas view pegunungan di sebelah kiri balkon loh, kayak gini, gengs. Terus dari balkon ini juga bisa mengarah ke area kolam berenang. Ini dia suasana malam hari di Villa Sun. Untuk pencahayaan di area outdoornya cukup terang ya. Sebelum ke atas, aku mau tunjukin dulu suasana malam di kamar pertama yang berada di bawah. Semua pencahayaan di sini mostly menggunakan lampu warna kuning, jadi terkesan lebih warm atau hangat, gengs. Oke, sekarang kita lanjut ya ke area atas. Wah, aku suka banget sih sama pencahayaan di pool areanya ini, karena di atasnya itu ada lampu gantung yang bikin suasana malam harinya terlihat semakin estetik. Dan gak cuma itu aja, tapi di area teras depan juga terang dan cakep ya. Nah, malam ini seperti biasa cateringnya udah disiapin dari pihak villa. Jadi aku sama keluarga tinggal menikmati aja deh. Oh iya, untuk suhu udara di malam hari sekitar 21 derajat Celcius, gengs. Lumayan sejuk, tapi bukan yang dingin banget ya, masih oke lah. Alhamdulillah, perut udah kenyang. Sekarang aku mau lanjut lagi tunjukin suasana malam di area dalam villanya. Lagi-lagi pencahayaan di sini tuh terang ya, gengs. Bahkan bisa dibilang gak pelit lampu sama sekali deh. Jadinya nggak ada kesan serem atau spooky di sini. Malah makin terkesan warm atau hangat, apalagi pas ngumpul bareng keluarga. Makin seru deh. Di area belakang, yaitu dapur dan ruang makan, juga nggak luput dari pencahayaan yang terang. Pokoknya enak lah suasana malam di sini tuh, nggak temaram. Itu sih yang aku suka. Selain di teras, alternatif lain untuk ngumpul di area semi outdoor bisa di balkon ini, gengs. Jujur li, vibes di Villa Sun ini tuh homey banget deh. Bener-bener feels like home. Jadi aku sih ngerasanya nyaman ya selama staycation di sini. By the way, kalian ada yang udah pernah nginep di sini juga nggak? Coba share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Di pagi harinya sekitar jam 7 sarapan udah ready nih, gengs. Kali ini menunya adalah nasi goreng lengkap dengan telur, sambal goreng kentang, dan buah pisang. Nah, habis sarapan aku sama keluarga mau lanjutin puas-puasin berenang sebelum check out. Oke deh, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas yang ada di Villa Sun. Sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga dan fasilitas yang ada di Villa Sun. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Sun yang recommended banget buat keluarga maupun teman-teman dengan kapasitas besar dan harga yang terjangkau. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!